Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Azahra Putri Saptita dengan NIM 43040210075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa bayi. Yang pertama adalah pemeriksaan awal pada bayi. Pada awal kelahiran bayi perlu diperhatikan lebih agar dapat mendeteksi apakah kondisi bayi saat lahir sehat dan normal atau memerlukan penanganan khusus. Pemeriksaan ini biasanya menggunakan skala Apgar, yaitu suatu metode yang banyak digunakan untuk mengukur kesehatan bayi baru lahir dalam 1-5 menit setelah kelahiran bayi tersebut. Kemudian adalah bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum waktu yang seharusnya, atau bisa juga diartikan sebagai bayi yang memiliki berat badan rendah dibandingkan dengan bayi normal lainnya. Maka dari itu, bayi prematur harus mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim kesehatan. Kemudian perkembangan pada bayi dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Kita akan mulai membahas dari yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada bayi biasanya mencakup pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas sensori, keterampilan motorik, dan kesehatan. Tahap pergerakan atau perkembangan fisik pada bayi dimulai dari usia 2 bulan. Biasanya pada usia 2 bulan, bayi dapat mendongakkan kepala dan mulai belajar mendorong badannya ketika dalam posisi tengkurap. Selain itu, bayi juga dapat membuat gerakan yang lebih halus dengan tangan dan kaki. Kemudian pada usia 4 bulan, bayi biasanya akan mengangkat dan menahan kepala dengan stabil tanpa bantuan, menekankan kaki ke bawah ketika diposisikan berdiri pada permukaan keras, dapat berguling dari posisi tengkurap ke telentang, dapat memegang, menggoyangkan, dan mengayunkan mainan yang menggantung, dapat memasukkan tangan ke mulut, dan yang terakhir, ketika tengkurap, bayi biasanya bisa mendorong badan sampai siku. Ketika bayi memasuki usia 6 bulan, bayi dapat berguling kedua arah, mulai bisa duduk tanpa bantuan, dan saat diposisikan berdiri mulai belajar untuk menopang berat badan dengan kaki, dan dapat berayun maju mundur, kadang merangkak mundur sebelum bergerak maju. Bayi di usia 9 bulan biasanya sudah bisa berdiri berpegangan, bisa bangun dan melakukan posisi duduk tanpa dibantu, mendorong untuk berdiri dan merangkak. Memasuki usia 12 bulan, bayi akan mengeksplorasi benda dengan berbagai cara seperti menggoyangkan, memukul, atau melempar. Bayi bisa menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah, melihat pada benda atau gambar yang tepat ketika disebutkan, menirukan gestur, mulai menggunakan barang dengan benar seperti minum dari gelas atau menyisir rambut, membenturkan dua benda bersamaan, memasukkan dan mengeluarkan barang dari dan ke dalam kotak, menusuk dengan jari telunjuk, mengikuti penunjuk sederhana seperti ambil mainan. Di usia 18 bulan, bayi bisa berjalan sendiri, bisa melangkah naik dan mulai berlari, menarik mainan ketika berjalan, dapat membuka pakaiannya sendiri, minum dari gelas, dan makan dari sendok. Di usia 24 bulan atau 2 tahun, biasanya bayi sudah bisa menendang bola, berlari, memanjat naik, dan turun tanpa bantuan. Selanjutnya adalah tentang nutrisi pada bayi. Nutrisi bayi baru lahir hingga 2 tahun perlu dicukupi nutrisinya. Makanan terbaik untuk diberikan kepada bayi adalah ASI, karena ASI mengandung zat kolostrum yang dapat mempertahankan daya tahan tubuh bayi. Selanjutnya adalah perkembangan otak pada bayi. Perkembangan otak pada saat sebelum bayi lahir atau bahkan selama masa kanak-kanak sangat penting bagi pertumbuhan fisik, kognitif, emosional anak di masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan fungsional dari otak juga tergantung pada gizi dan nutrisi yang diberikan pada masa bayi.
Kemudian ada refleks pada bayi. Perilaku refleks bayi ditentukan oleh kerja pada pusat otak dan berperan penting dalam merangsang perkembangan dini pada sistem syaraf pusat dan otak. Kemudian ada kemampuan sensorik bayi, yaitu pada masa awal kehidupan bayi terdapat penginderaan atau sensorik yang sudah aktif saat masa kandungan. Namun ada juga sensorik yang membutuhkan waktu untuk bisa digunakan oleh bayi seperti membau, mengecap, mendengar, dan melihat. Kemudian ada kemampuan motorik bayi. Perkembangan motorik merupakan bagian dari interaksi antara bayi dengan lingkungannya. Perkembangan motorik berlangsung secara sistematik. Setiap perkembangan baru yang telah dikuasai mempersiapkan bayi untuk mencapai perkembangan berikutnya. Perkembangan motorik bayi meliputi kontrol kepala, kontrol tangan, locomotion, dan perkembangan motorik dan perspektif. Yang kedua adalah aspek perkembangan kognitif pada bayi. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan-kemampuan mental seperti belajar, memahami, mengingat, memperhatikan, berpikir, bernalar, dan kreatif. Perkembangan ini juga meliputi perkembangan bahasa pada bayi, diantaranya bayi yang hanya bisa menangis, kemudian mengoceh atau babbling, hingga ketika semakin bertambah besar, makin lancar juga berbicaranya. Perkembangan kognitif pada bayi usia 3-6 bulan meliputi mampu memahami sebab dan akibat, memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut, mulai meraih benda-benda yang ada di dekatnya, mudah bosan ketika dibiarkan sendirian dalam waktu yang cukup lama, mengulangi tindakan menarik yang dilakukannya tanpa sengaja, menikmati permainan seperti cilukba, tepuk tangan, mengambil benda, atau menyobek kertas. Selain itu, bayi juga mulai mengeksplorasi objek dengan memperhatikannya dan meraih objek yang menarik perhatiannya. Memasuki usia 6 bulan hingga 9 bulan, perkembangan kognitif bayi meliputi mampu memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, memberitahu perbedaan antara gambar yang menunjukkan jumlah objek yang berbeda, memanfaatkan ukuran relatif suatu objek untuk menentukan seberapa jauh jaraknya, dan menatap lebih lama pada benda-benda yang menggantung di udara atau objek yang membuatnya merasa penasaran. Kemudian ada lagi kognitif bayi usia 9-12 bulan menurut Sarah Connelly, antara lain mampu menemukan atau mencari objek yang tersembunyi, mulai memahami bahwa ibu atau perawatnya tidak akan menghilang ketika meninggalkan ruangan atau suatu tempat, meniru tindakan yang diamatinya seperti berbicara di ponsel ataupun menyikat gigi, menanggapi permintaan verbal sederhana seperti menyerahkan botol susunya ketika diminta, melambaikan tangan ketika ibunya pergi, memainkan permainan sederhana seperti cilukba dan petak umpet, mengenali namanya sendiri, dan mengoceh dengan mengucapkan beberapa rangkaian huruf seperti mama atau mamam. Oke, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Yang pertama ada gestur. Biasanya pada usia 8-12 bulan, bayi mulai menggunakan bahasa tubuhnya. Yang kedua ada hold phrase. Bayi akan menyebut satu kata yang mewakili kalimat yang ingin ia ucapkan, dan yang ketiga adalah telegraphic sentence, yaitu kalimat pertama yang diucapkan oleh bayi tapi bukan kalimat lengkap. Yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Perkembangan ini berhubungan dengan kestabilan dalam emosi, kepribadian, dan juga hubungan sosial. Emosi pada bayi biasanya adalah menangis, tersenyum, empati, kesabaran, dan sikap temperamen. Tahap pertama teori perkembangan psikososial Erikson terjadi antara kelahiran hingga usia 1 tahun, dan ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Seorang bayi masih sangat tergantung terhadap orang dewasa di sekitarnya,
Pada tahapan ini, ia menggantungkan semua yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup pada orang tua dan pengasuhnya. Jika sang pengasuh atau orang tua memberikan perawatan dan cinta yang memadai, bayi akan percaya bahwa ia aman, begitu pula sebaliknya. Tidak ada anak yang akan mengembangkan rasa kepercayaan 100% atau keraguan 100%. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.